Halo teman-teman dan rekan-rekan sejawat sekalian, perkenalkan nama saya Wilson. Saya adalah dokter lulusan dari Indonesia yang saat ini sedang melanjutkan karir saya di Australia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membantu teman-teman dan juga rekan-rekan sejawat atau juga mahasiswa Fakultas Kedokteran yang saat ini sedang kuliah atau bagi mereka yang juga sedang berpikir untuk menentukan bagaimana karir mereka ke depannya, terutama yang ingin berkarir di bidang kedokteran. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya dan juga melihat perspektif penyetaraan di Australia dari sudut pandang dokter lulusan Indonesia. Jadi ada beberapa disclaimer yang ingin saya sampaikan sebelum saya mulai membahas. Yang pertama adalah informasi ini saya coba untuk buat seakurat mungkin pada saat video ini di-up atau saat proses pembuatannya. Kedua, beberapa dari informasi yang saya sampaikan itu bersifat opini pribadi saya sendiri. Jadi saya sangat menyarankan untuk di cross check ulang nanti, dan juga saya akan tampilkan materi-materi dan juga website-website yang bisa diakses dan juga bisa dicek kembali. Dan kita akan mulai beberapa pembahasan berikut ini. Ya, sebelum kita mulai membahas tentang pathway-nya sendiri, proses penyetarannya sendiri, mungkin kita perlu membahas sedikit tentang terminologi-terminologi yang kita akan sering jumpai atau rekan-rekan nanti akan baca di informasi-informasi yang akan disediakan. Jadi yang pertama itu kita ini dikenal sebagai IMG atau International Medical Graduates, yang artinya lulusan-lulusan dokter di luar Australia. Karena kita berbicara tentang konteks Australia. Lalu juga ada Australian Medical Council, AMC, which is suatu badan yang menyelenggarakan ujian. Kalau kita melihat dalam perspektif AMG, ini nanti kita akan banyak sekali berurusan dengan AMC ini, karena AMC ini yang meregulasi, mengatur ujian-ujian untuk proses penyetaraannya. Lalu juga ada APRA alias Medical Board. Mungkin ini akan lebih relevan nanti kalau rekan-rekan sudah lulus atau sudah mau bekerja gitu, karena itu mengatur tentang masalah registrasi ya, tentang license kita untuk bisa praktek di Australia. Lalu juga mungkin rekan-rekan akan banyak ketemu dengan istilah-istilah seperti standard pathway, competent auditory pathway, atau even specialist pathway. Saya akan memulai membahas dari pathway yang paling sering dijumpai oleh dokter-dokter umum dari Indonesia atau fresh grad dari Indonesia, yaitu adalah jalur non-spesialis atau yang kita sebut dengan standard pathway. Untuk detailnya nanti bisa dicek di website sendiri, tapi for the sake of simplicity, saya akan hanya membahas tentang standard pathway, karena ini adalah jalur yang paling sering dijumpai oleh dokter-dokter lulusan Indonesia. Ya, cuman banyak sekali nanti istilah-istilah yang mungkin sambil jalan kita akan temukan gitu. Nanti teman-teman atau rekan-rekan bisa coba cek sendiri dari website IMC atau juga dari sumber-sumber lain untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya. Ya, jadi sebenarnya menjawab beberapa frequently asked question yang masuk ke saya, ini sebenarnya salah satu motivasi saya membuat video gitu. Jadi salah satunya untuk mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang sama yang masuk ke saya gitu. Nah, salah satu pertanyaan yang sering masuk ke saya itu adalah kenapa memilih Australia gitu kan. Ketika kita ditanya seperti itu, jawabannya sangat personal kadang-kadang gitu ya. Tapi saya berusaha untuk menjawab secara objektif gitu ya. Kenapa saya memilih Australia, dan ada beberapa poin-poin yang ingin saya sampaikan kenapa saya memilih Australia sebagai destinasi dari proses karir saya ya, untuk kedepannya gitu. Yang pertama adalah dari segi geografi dan demografi. Nah, dari segi geografi dan demografi sendiri ini, saya melihatnya Australia ini salah satu negara yang sering kita lupakan dalam scouting negara-negara yang ingin kita tuju gitu ketika kita lulus dokter. Padahal Australia ini secara facto mungkin menurut saya itu berbatasan langsung ya dengan Indonesia. Jadi ini sebenarnya negara tetangga yang deket sama Indonesia gitu. Jadi sering terlupakan bahwa ternyata Australia itu menjadi tempat destinasi kita loh ya, dokter-dokter dari Indonesia gitu. Itu sering banget orang lupa gitu ada Australia. Orang-orang lebih cenderung untuk ke Eropa, ke negara-negara lain. Jadi saya pikir dari segi geografinya itu dekat, terutama kalau kita ingin pulang pergi ya, ada occasion tertentu tuh easy to go back to Indonesia. Terutama kalau misalnya tinggal di Perth, kerjanya misalnya tinggal di Bali gitu ya, Bali to Perth itu kan bisa pulang pergi cukup oke. Itu yang pertama. Kedua, dari segi demografinya, Australia itu salah satu negara yang banyak sekali orang Indonesianya gitu. Jadi di beberapa kota-kota besar gitu ya, di beberapa regional-regional tertentu itu ada populasi orang Indonesia yang cukup besar gitu. Jadi ketika mungkin tinggal di daerah sana gitu, jadi ngerasa kayak
feeling at home gitu ya, feels at home. Karena ketemu dengan banyak orang Indonesia dengan ketemu dengan makanan-makanan Indonesia. Jadi nggak terlalu homesick ketimbang kita harus pergi lebih jauh. Itu faktor yang membuat saya memilih Australia salah satunya. Kedua, dari segi karir, saya melihatnya dari beberapa aspek gitu ya. Yang pertama adalah di sini di Australia itu I later found out that Australia itu jenjang pendidikan itu berkelanjutan. Nah, maksud saya berkelanjutan gimana? Jadi secara garis besar ketika lulusan sini, lulus dari medical school, mereka jadi intern. Intern ketika mereka lulus intern setahun ya on average karena ada sedikit perubahan nih dengan sistem, mungkin mereka mau perpanjang jadi 2 tahun. Tapi terlepas dari itu ketika mereka lulus intern mereka akan jadi resident doctor. Jadi resident doctor itu adalah satu periode di mana mereka yang baru selesai intern dari rumah sakit itu berhak mendapatkan general registration. Itu adalah posisi sebagai resident doctor atau di state tertentu disebut sebagai hospital medical officer atau di Queensland disebut sebagai junior house officer. Tapi itu merujuk pada dokter-dokter yang saat itu mungkin karena ada sebagian juga yang sudah saya kompleks, very kompleks. Tapi ini adalah dokter-dokter yang baru selesai masa-masa internnya gitu ya, sebelum mereka masuk ke dalam vocational training gitu ya, sebelum mereka masuk ke program-program training menurut interest mereka. Dan setelah itu masa-masa residen itu average ada 1 tahun, ada yang 2 tahun, baru mereka step up untuk mengambil tanggung jawab lebih menjadi registrar gitu ya. Registrar ini pada umumnya nanti dibagi lagi, ada yang accredited trainee, ada yang non accredited. Saya nggak akan terlalu banyak bahas di situ. Tapi intinya tuh registrar itu adalah orang-orang yang step up ya untuk menjadi kayak semacam leader di small teamnya gitu. Jadi registrar ini mengambil peranan lebih dibanding intern, dibanding juga resident. Biasanya registrar ini adalah orang-orang yang ada di dalam training untuk spesialisasi mereka. Dan kemudian dari registrar ini ada tergantung spesialisasinya apa, nanti ada ujian-ujian, dan kemudian mereka akan progressing lagi menjadi advanced trainee, gitu ya. Dan advanced trainee ambil berapa tahun lagi baru jadi consultant. Nah, semuanya ini ada dalam satu framework, jadi di mana mereka itu secara salary juga akan meningkat seiring dengan experience mereka, seiring dengan postgraduate year mereka. Jadi di sini konteks yang kita sering sebut spesialis itu sekolahnya dibayar ya. Sebenarnya dibayar karena kita kerja sama hospital gitu. Jadi di sini memang progresnya seperti itu karirnya karena mereka hospital base gitu. Jadi semakin Anda tinggi tingkatannya, pengalamannya, semakin Anda tinggi tingkat trainingnya, maka salary-nya juga akan mengikuti dari level of your own training. Seperti itu. Lalu juga banyak sekali orang yang bilang Australia itu yang saya rasakan sendiri ada work-life balance-nya. Itu sangat luar biasa di sini, luar biasa baik menurut saya. Karena kita on average on our contract sebenarnya kerja full time itu 38 jam per minggu. Gitu ya, pada kenyataan 38 jam per minggu. Jadi kalau kita lebih dari 38 jam itu kita dihitungnya sebagai overtime atau penalti gitu ya. Saya tidak akan bahas terlalu detail mengenai overtime dan penaltinya karena setiap state, setiap rumah sakit punya policy yang agak sedikit berbeda. Tapi in general, mereka itu menghargai tenaga kita kalau kita bekerja lebih dari kontrak kita gitu, which is 38 jam. Jadi saya bisa bilang on average sebagai resident dokter di sini saya kerja mungkin di angka sekitar 45 sampai 50 ya kalau minggunya minggu baik. Kalau minggunya minggu kurang baik ya bisa lebih. Tapi biasanya memang mereka sangat mengutamakan work-life balance ini karena di satu sisi kan kita juga mesti belajar, mesti ada progresi dalam karir kita. Gitu. Jadi mereka sangat mengutamakan hal tersebut. Seperti itu. Itu adalah salah satu dari sekian banyak benefit yang saya rasakan di sini. Belum lagi tentang opportunity-nya karena ada beberapa data yang baru keluar ya. Bukan baru keluar, sebenarnya udah sekitar 6 tahun yang lalu. Itu menyebutkan komposisi dokter IMG itu mengambil peranan besar dalam sistem kesehatan di Australia itu mencakup 31%. Jadi saya melihatnya dari perspektif sebagai IMG itu bahwa peluangnya pun juga masih oke banget di Australia gitu. Ya, setelah kita ngomongin tentang keunggulan-keunggulan ya atau benefit dari Australia, tentu selanjutnya kita akan berbicara tentang the catch gitu kan. Ada udang di balik batu atau ini too good to be true. Kenapa Australia itu tidak menjadi negara yang banyak dipikirkan atau menjadi negara yang dituju bagi lulusan-lulusan Indonesia? Yang pertama, saya rasa karena minimnya informasi, di mana tidak
sebanyak negara-negara lain ya. Jadi informasi tentang lulusan Indonesia yang ke Australia itu tidak sebanyak negara-negara Eropa atau misalnya Amerika. Itu yang membuat jadi lulusan-lulusan Indo itu, terutama saya waktu mau mulai perjalanan itu jadi ragu-ragu gitu karena saya tidak punya gambaran yang lebih besar atau yang cukup mengenai proses penyetaraannya. Dan kedua, ketika saya memulai penyetaraan itu, ternyata saya baru tahu MC itu adalah sebuah proses yang panjang gitu ya. Jadi memakan waktu cukup lama. Bahkan itu bisa bertahun-tahun on average. Dan kedua itu karena secara dari segi finansial ujiannya tidak murah, bahkan saya bisa bilang lebih mahal dibanding proses penyetaraan di negara lain. Masalah biaya nanti kita akan breakdown di bagian akhir dari video ini. Jadi kalau kita lulus ya mungkin itu semua terbayar gitu ya dengan bisa bekerja di Australia. Tapi kalau tidak lulus itu secara finansial mungkin cukup besar burdennya. Dan sisi ketiga yang paling mungkin agak membuat orang ragu-ragu itu adalah karena MC-nya terkenal passing rate itu kecil gitu ya. On average nanti kita akan bahas lebih detail. Angka kelulusan untuk MC1 tuh sekitar 50% ya, berkisar di angka 50%. Ini tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Dan untuk MC2 itu angkanya lebih kecil lagi, itu sekitar 20%. Jadi kalau kita combine dari 100 dokter gitu ya, yang akhirnya lulus gitu ya, walaupun angka ini nggak, sekali lagi saya disclaimer, tidak bisa jadi patokan, itu angka dari 50 dan 20% itu menghasilkan hanya sekitar 11% dokter-dokter yang lulus dengan asumsi mereka sekali coba. Jadi secara angka memang tidak begitu bagus. Cuma nanti angka ini sebenarnya kita bisa troubleshoot gitu ya, dari setiap kandidat itu permasalahannya di mana. Seperti itu untuk meningkatkan probabilitas untuk mereka lulus. Tapi on average secara kasar itu memang angkanya tidak besar. Itu yang membuat mengapa Australia itu tidak menjadi salah satu destinasi favorit itu bagi dokter-dokter untuk lanjutkan karirnya di sini. Seperti itu. Ya, jadi salah satu pertanyaan yang sering masuk ke saya ini adalah where to start gitu kan. Jadi dari mana kita mulai. Jadi ini pertanyaan yang ditanya ke saya dari mahasiswa, dari koas, intern, atau sampai mereka yang sudah lulus dan bekerja di Indonesia. Nah, saya akan bilang, pertama kita harus melakukan self-diagnostic dulu. Kita ini eligible untuk pathway yang mana. Jadi nanti rekan-rekan bisa membaca di website AMC, lalu masuk ke IMG section, lalu melakukan self-diagnostic di sana. Di sini ada tabel yang saya up, gitu ya, untuk memberikan gambaran kira-kira rekan-rekan ini eligible atau sudah sampai proses mana gitu kan untuk melakukan penyetaraan. Tapi on average saya akan berkata bahwa kebanyakan dari kita, dari dokter lulusan Indonesia ini akan jatuh ke dalam pathway yang dinamakan dengan standard pathway. Jadi standard pathway ini adalah proses penyetaraan bagi dokter-dokter yang primary medical school-nya itu di luar negara-negara yang dianggap comparable dengan Australia. Itu jadi salah satunya adalah Indonesia. Nah, mereka yang jatuh ke dalam standard pathway ini harus punya MC certificate yang didapatkan dengan lulus ujian gitu ya, lulus ujian MC1 which is MCQ exam dan MC2 clinical. Baru setelah itu mereka bisa mendapatkan MC certificate. Atau sekarang yang kedua, lulus MC1 dan kemudian mendapatkan posisi bekerja di rumah sakit dan mengambil works-based assessment. Itu salah satu alternatif. Cuman saya tidak akan banyak membahas mengenai jalur yang kedua ini, which is MC1 dengan work-based assessment, karena ini peluangnya tidak besar, itu very dismal, bisa saya katakan. Jadi kebanyakan kandidat itu akan menempuh jalur MC1 yang dilanjutkan dengan clinical. Mungkin untuk pembahasan WBA nanti itu menjadi pembahasan di lain waktu, tapi saya tidak menganjurkan untuk jalur itu untuk sebagai target bagi teman-teman yang mau melakukan penyetaraan di Australia. Nah, kembali lagi gitu mengenai proses penyetaraannya sendiri itu, ya. Jadi yang pertama itu kita harus melakukan verifikasi berkas. Jadi sebagai langkah awalnya itu kita harus membuat Epic account yang nanti bisa dicek sendiri di website AMC-nya. Kemudian melakukan verifikasi dengan AMC. Ini semua dilakukan secara otomatis ketika teman-teman memenuhi syarat yang tertera di website Epic dan juga website dari AMC-nya. Lalu setelah itu kita mulai persiapan buat MC1. Nah, mengenai persiapannya sendiri, secara brief itu banyak sekali variasinya. Ada beberapa kandidat-kandidat yang mengambil courses gitu ya, ada lembaga-lembaga courses yang memang terkenal cukup reputable untuk mereka yang persiapan AMC. Ada juga yang melakukan self-study. Nah, jawaban saya itu tergantung lagi ke preferensi kandidat masing-masing.
seberapa pede dengan persiapannya, seberapa banyak waktu yang bisa diluangkan untuk persiapan, dan juga baseline dari kandidat-kandidat itu berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa pukul rata. Tapi on average, mereka yang persiapan kemudian akan mengambil MC 1. MC 1 ini adalah ujian multiple choice questions, computer based, yang sayangnya tidak diadakan di Indonesia. Jadi center yang saat ini terdekat itu ada di Singapura atau ada di Malaysia. Nah, rekan-rekan sendiri ini baru bisa membook ujian untuk MC1 ini, MCQ ini setelah rekan-rekan selesai proses verifikasi berkas, maka eligible untuk ujian. Nah, proses booking itu bisa dilakukan untuk beberapa bulan ke depan karena prosesnya itu ketika Anda sudah membayar untuk MC1 itu maka aksesnya akan terbuka selama 1 tahun ke depan. Nah, jadi nanti bisa dilakukan pembookingan jadwal itu selama 1 tahun ke depan gitu ya. Jadi jadwalnya sangat fleksibel tergantung dari ketersediaan slot dan juga venue ujian. Kemudian setelah kita selesai ujian MC1, kita menunggu hasil kurang lebih sekitar 4 minggu. Dan setelah dinyatakan lulus, maka selanjutnya adalah kita mulai persiapan untuk MC2. Untuk persiapan MC2 ini agak sedikit tricky karena prosesnya sendiri sangat panjang, saya bisa bilang, dan cukup memakan waktu karena passing rate-nya tidak besar, seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, ini seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, proses penyetarannya sendiri, persiapan untuk MC2 ini sangat bervariasi. Ada rekan-rekan yang mengambil kursus dan juga rajin melakukan role play. Ada juga yang melakukan self study dengan metode sistem kebut semalam gitu. Tapi itu balik lagi ke preferensi dari rekan-rekan sendiri dan seberapa confident ketika ujian. Karena nanti kesulitannya itu tentang MC itu tuh lebih ke arah teknikalnya gitu kan, tentang communication skill kita, terutama salah satu kendalanya adalah karena bahasa Inggris itu bukan bahasa primary kita. Nah, di sini ini untuk MC itu sendiri, ujiannya bisa dipilih antara online atau face to face. Balik lagi, MC sendiri mengklaim tidak ada perbedaan signifikan antara face to face dan online, tapi saya kembalikan lagi ke preferensi rekan-rekan nanti saat mau memilih ambil ujiannya. Ya, jadi saya akan berbicara sedikit tentang variasi dari standard pathway ini, yaitu di mana ada beberapa orang yang mungkin testimoni setelah ujian MCQ ini mereka bisa bekerja. Ya, betul, jawabannya betul. Kita bisa kerja setelah kita lulus MCQ, cuman ada catch-nya, yaitu kita hanya bisa apply limited registrations. Limited registrations ini terbatas, kenapa? Karena di atas kertas hanya bisa diperpanjang 3 kali, which is 3 tahun. Setelah itu juga ini tidak bisa dipakai, registrasinya tidak bisa dipakai untuk progresi karir gitu, karena kalau kita mau lanjut karir gitu ya, pendidikan, mereka butuh general registration yang full registration. Nah, untuk mendapatkan full registration sini itu kita harus lulus MC gitu ya, lulus MC certificate, dapatkan MC certificate, lalu kita bekerja setahun baru kita dapat general registration. Nah, ini salah satu hal yang penting karena secara umum general registration ini kita butuhkan untuk training dan juga untuk aplikasi permanent residence. Seperti itu. Jadi oleh sebab itu saya bilang ada catch-nya ketika kita lulus MCQ, mendapatkan kerja, betul at some certain point dalam praktek kita harus dapatkan MC certificate. Nah, variasi yang kecil ya saya bilang, bukan variasi yang besar, itu dari proses mendapatkan MC certificate gitu kan. Seperti yang saya bilang, pada umumnya setelah kita lulus MC1 maka kita akan persiapan untuk MC clinical. Tapi ada sebagian kecil dokter itu yang bisa mendapatkan slot untuk work based assessment. Nah, work based assessment ini adalah semacam on job training dan assessment seperti itu, di mana kita setelah kita mendapatkan kerja di rumah sakit yang menyelenggarakan work based assessment, maka kita bisa di-assess langsung di saat kita bekerja, dan ketika kita lulus assessment-nya itu kita bisa dapat MC certificate. Cuman ini menjadi satu tantangan sendiri karena satu, untuk mendapatkan kerja dengan tanpa MC certificate itu cukup sulit gitu ya. Jadi banyak dokter-dokter itu yang sulit mendapatkan kerja hanya dengan bermodalkan MCQ saja. Yang kedua, untuk mendapatkan hospital yang menyelenggarakan MC WBA ini itu sangat terbatas slotnya. Jadi kalau kita bisa dapat ke center itu menurut saya luar biasa. Yang ketiga, ketika kita sudah berada dalam hospitalnya, dalam sistemnya, untuk apply WBA-nya lagi ini juga merupakan tantangan gitu. Karena WBA ini sangat terbatas slotnya, jadi mereka hanya biasanya memprioritaskan pada dokter-dokter tertentu untuk bisa melakukan proses penyetaran melalui WBA ini. Jadi sekali lagi saya bilang,
Ini adalah proses yang tidak mudah untuk WBA dan sangat kecil peluang keberhasilannya dibandingkan dengan kita mengambil MC2. Jadi saya selalu sarankan setelah lulus MC1, persiapkan diri untuk mengambil ujian MC2. Karena itu merupakan jalur yang paling realistis, seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya setelah kita membahas ujian-ujiannya, setelah kita lulus clinical, setelah kita lulus WBA, itu sebenarnya targetnya apa sih? Gitu kan. Jadi targetnya kita menyelesaikan penyetaraan itu untuk mendapatkan general registration atau yang unconditional registration. Karena ini merupakan pathway untuk training lebih lanjut dan juga pathway untuk permanent residency sebagai bentuk skill assessment kita sebagai dokter. Nah, setelah kita mendapatkan MC certificate, entah dari WBA atau setelah menyelesaikan ujian klinikal, selanjutnya adalah kita apply kerja bagi mereka yang mendapatkannya melalui jalur clinical exam. Saya akan berbicara lebih banyak di porsi ini karena ini merupakan jalan yang paling sering orang lalui dan juga jalan yang saya tempuh pada saat saya dulu proses penyetaraan. Jadi dalam proses setelah ujiannya tersendiri, itu kita harus apply kerja. Nah, apply kerjanya ini dilakukan dengan apply ke masing-masing rumah sakit ya melalui website-website yang tanda kutip sudah sering digunakan banyak orang untuk mencari kerja seperti Seek atau Indeed gitu. Itu merupakan dua website yang cukup besar yang paling sering ada job advertisement buat dokter-dokter. Nah, di sini mungkin keyword pentingnya adalah kita mencari pekerjaan yang suitable buat kita. Nah, sedikit tips untuk mencari kerja di sini, ini merupakan suatu hal yang bisa dilakukan juga bagi teman-teman rekan-rekan yang ingin tahu kurang lebih persyaratannya apa sih gitu untuk bekerja di Australia, atau mungkin mau sekedar melihat tentang range salary-nya, itu bisa banget kita lihat di website-website ini gitu. Yang pertama itu ada Seek, yang kedua itu ada Indeed. Nah, untuk keywordnya sendiri, biasanya saya sangat menyarankan rekan-rekan itu untuk mencari antara Resident Medical Officer, RMO, atau Hospital Medical Officer. Bagi rekan-rekan sejawat yang mungkin sudah bekerja di Indonesia cukup lama, mungkin dengan pengalaman yang lebih itu bisa mengapply posisi-posisi yang lebih tinggi, seperti registrar atau misalnya PHO atau Principal House Officer di negara bagian di Queensland. Nah, ini akan memberikan gambaran untuk bagaimana proses aplikasi kerjanya dan juga berkas-berkas apa yang dibutuhkan. Dan juga bagi beberapa rekan-rekan yang kepo juga bisa melihat kayak, oh ternyata range salary-nya tuh sebagai junior dokter itu di Australia itu secara besar sih, itu semua biasanya tertera di website-website ini. Lalu juga untuk proses aplikasi kerja yang lain itu juga bisa melalui campaign. Jadi setiap tahun melalui campaign. Ya, jadi melalui campaign ini setiap tahun state-state itu mengadakan campaign, yaitu adalah proses rekrutmen dokter besar-besaran. Dan ini biasanya untuk clinic career selanjutnya gitu. Jadi misalnya kalau kita tahun 2024 ini, rekrutmen sekarang ini untuk clinic career tahun 2025 dan diadakan biasanya di pertengahan tahun. Nah, campaign ini sebenarnya merupakan proses rekrutmen yang besar gitu ya. Jadi banyak sekali dokter-dokter yang terserap dari proses rekrutmen campaign ini. Cuma memang there's a catch dengan proses ini, yaitu adalah dia nggak available throughout the year. Jadi kalau kita memang pas gitu ya, misalnya timing kita lulus itu pas, kita bisa ikut campaign, itu maka peluang kita untuk bisa dapat kerja itu lebih besar biasanya. Otherwise, kita harus apply satu-satu ke rumah sakit yang kita tuju gitu. Dan on average, biasanya waiting period dari kita lulus AMC sampai kita dapat kerja itu cukup bervariasi. Saya cuma mau kasih tahu pada kenyataannya ada orang yang bisa langsung dapat kerja secara cepat gitu ya. Ada juga yang cukup lama penantiannya gitu ya. Ada yang setahun, ada yang 1,5 tahun, ada juga yang 3-6 bulan. Jadi sangat bervariasi. Tapi mengenai proses waiting list ini bisa kita bahas di lain waktu gitu ya. Karena ini sangat case by case basis. Dan biasanya beberapa kolega-kolega dan teman-teman saya di sini yang sesama IMG itu kita bisa saling kasih input gitu ya. Kita kurangnya di mana atau mau sekedar memperbaiki CV kita supaya CV kita lebih appealing buat recruiter dari rumah sakit itu. Seperti itu. Tapi secara umumnya setelah kita berhasil secure job, maka kalau kita sudah punya MC certificate, maka kita eligible untuk professional registration. Dan pada masa-masa professional registration ini, kita harus bekerja selama 47 minggu full time. Yang maksud dengan full time itu adalah bekerja selama 38 jam per minggu selama 47 minggu. Yang tanda kutip ini adalah supervised practice. Nah,
kalau kita ditanya gitu ya tentang rotasi-rotasinya, ada nggak sih yang perlu yang kita lakukan gitu ya? Maksudnya rotasi-rotasi wajib yang perlu dilakukan dalam masa supervised practice ini. On average, ya kalau kita melihat pada requirement APRA, biasanya itu membutuhkan sekitar 8 minggu di emergency department, 10 minggu di medicine, 10 minggu di general surgery. Tapi seperti yang saya bilang, ini sangat bervariasi, karena ada beberapa juga dokter-dokter yang setelah mendapat MCR certificate, itu dapat kerja di GP practice gitu ya, di klinik. Nah, seperti yang saya bilang itu sangat very case by case basis, tapi jalur yang paling umum biasanya mereka menyelesaikan 47 minggunya ini di rumah sakit. Ya, karena ini merupakan salah satu requirement dari medical board itu sendiri. Dan setelah mereka menyelesaikan 47 minggu supervised practice dengan memuaskan, itu baru bisa kita apply untuk general registration. Jadi menjawab pertanyaan terakhir yang sering ditanyakan ke saya, itu masalah biaya. Karena tadi sudah sempat saya singgung bahwa secara finansial memang ini cukup besar biayanya. Nah, sebenarnya untuk di detail itu bisa dicek langsung di website AMC. Itu karena dia ada bagian fee-nya, ya. Di situ dijelaskan, dipaparkan secara garis besarnya tentang biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk proses penyetaraan sendiri. Tapi ini tabel sebenarnya dari pengalaman saya pribadi gitu ya, dengan asumsi ujiannya semua sekali coba dan langsung tembus. Dan kedua, ujiannya dilakukan, terutama untuk ujian keduanya itu dilakukan secara face to face di Australia. Gitu. Jadi biaya yang dikeluarkan kurang lebih sekitar 35.000 AUD. Tapi seperti yang saya bilang ini sangat bervariasi karena pada beberapa sektor kita bisa cut the cost, tapi pada beberapa sektor juga bisa membengkak gitu pengeluaran. Tapi secara garis besar tidak ada salahnya untuk menyiapkan dana kurang lebih sekitar 35.000, biasanya sih lebih gitu ya. Tapi maksudnya ini sangat baik karena nanti ada hal-hal yang tidak terduga. Misalnya seperti kayak kalau misalnya kita dapat peluang untuk observership gitu kan, itu kan tentu perlu ada cost ya buat transport gitu ya. Saat sebelum kita diterima kerja gitu kan ada beberapa employer yang suka kasih observership. Ada juga beberapa employer yang minta kita ngambil courses tertentu gitu kan. Jadi itu ada ekstra di situ gitu ya, biaya-biaya yang sangat bervariasi. Nah, tapi on average memang saya bilang makanya butuh persiapan yang cukup baik gitu, karena kalau kita fail di ujian-ujian ini, misalnya MC1-nya fail atau MC2-nya fail, itu kita akan retake lagi ujiannya kan, dan itu kita akan membayar lagi secara full gitu. Jadi be mindful karena memang sekali take ujian itu biayanya cukup besar gitu. Jadi ini perlu perencanaan yang sangat baik. Oke, kita sampai pada bagian terakhir dari video introduction pada kali ini. Saya sedikit disclaimer bahwa proses waktu dan juga logistiknya akan berbeda dari tiap kandidat ke kandidat lainnya. Dan juga saya mohon maaf pada kesempatan kali ini saya nggak banyak diskusi atau membahas tentang proses persiapan saya selama proses MC ini. Karena saya merasa itu menjadi worth buat discussion selanjutnya mengenai kesulitan, tantangan yang saya hadapi ketika saya sedang prep MC. Tapi sekali lagi, I'll be more than happy to help buat rekan-rekan yang considering Australia sebagai negara untuk penyetaraan dan juga future career teman-teman, seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di lain waktu.